Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita jumpa lagi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bunyi dan pendengaran ya. Kemudian karakteristik perambatan bunyi. Bisa anak-anak lihat ini untuk karakteristik perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui 3 medium. Ya. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, untuk bunyi sendiri itu merambat paling cepat melalui medium benda padat. Sedangkan untuk yang lambat itu merambat melalui medium benda cair. Itu ya. Jadi bunyi itu dapat merambat melalui 3 medium, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya ini ada gambar, ya, ada gambar yang mencontohkan bagaimana cara bunyi itu dapat merambat melalui benda gas. Kita lihat dulu untuk gambar yang paling atas. Itu ada 2 anak perempuan yang sedang bercakap-cakap ya. Nah, dari percakapan itu terdapat getaran suara yang ada di pita suara kita ya. Nah, pada saat kita bicara itu pita suara kita bergetar sehingga getaran pita suara itu memunculkan suatu bunyi. Nah, bunyi itu kemudian merambat lewat udara ya. Nah, udara itu kan benda gas yang kemudian terdengar oleh lawan bicara kita. Kemudian untuk gambar yang bawahnya itu ada 2 anak laki-laki. Mereka sedang bercakap-cakap menggunakan alat bantu berupa kaleng ya. Kemudian ada selang. Nah, itu. Di mana salah satu ujungnya itu dikaitkan dengan kaleng atau botol bekas bisa ya. Ini untuk mempraktikkan perambatan bunyi melalui benda gas. Selanjutnya untuk yang benda cair, itu ada seorang anak laki-laki yang sedang mempraktikkan bagaimana bunyi dapat merambat melalui benda cair, yaitu dengan alat ember yang diisi air, kemudian ada batu ya. Setelahnya itu ada corong. Nah, corong itu nanti yang akan digunakan oleh kita dalam mendengarkan suara, di mana ujung corong itu kita tempelkan pada air ya. Yang kemudian embernya itu kita pukul menggunakan batu. Selanjutnya uji coba perambatan bunyi melalui benda padat. Itu ada 2 orang anak sedang mempraktekkan ya, yaitu menggunakan 2 buah kaleng bekas dan 1 helai benang kasur ya. Nah, itu. Selanjutnya yang ini ada penugasan perambatan bunyi ya. Jadi percobaan perambatan bunyi itu nanti tujuannya membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Jadi nanti kalian mempraktikkan perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, terus alat yang dibutuhkan apa saja? Nah, alat yang dibutuhkan itu ada gelas plastik 2 buah, kemudian benang kasur, kemudian paku ya. Paku ini digunakan untuk membolongi gelas plastik atau kaleng bekas. Nah, ini gambarnya seperti ini, bisa dilihat anak-anak.
Kemudian langkah kerjanya bagaimana? Langkah kerjanya yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Ya. Nah, jadi fungsinya paku ini adalah untuk melubangi gelas plastik atau kaleng bekas. Kaleng bekas susu itu kan bisa ya. Kemudian potonglah tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Nah, setelah itu berbicara dengan orang lain yang ada di rumah melalui telepon yang sudah dibuat tadi. Ya. Nah, untuk bisa terdengar jelas, nanti benangnya jangan kendor ya, jadi harus agak kencang. Gitu. Setelah itu, coba benangnya itu dilepaskan dari gelas plastik atau kaleng bekas tersebut. Kemudian bicaralah dengan orang lain melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Nah, nanti dibedakan itu anak-anak ya, antara gelas plastik yang dihubungkan dengan benang dengan gelas plastik yang tidak dihubungkan dengan benang. Kira-kira suaranya terdengar jelas yang mana? Seperti itu ya. Nah, nanti hasil percobaannya bisa ditulis ya, di tabelnya, nanti ada tabelnya. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua yaitu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nah, ini alat yang dibutuhkan adalah selang plastik yang ada di rumah. Nah, alternatif lain boleh ya. Misalkan tidak ada selang plastik, boleh pakai yang lain. Misalkan pakai apa? Pipa ya, pipa bisa, atau pipa paralon itu bisa. Cara kerjanya itu adalah nanti ini ya, cara kerjanya itu pegang salah satu ujung selang dan minta orang lain memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga, kemudian satu anaknya berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Jadi yang satu mendengarkan, nanti yang satu berbicara ya, nanti bergantian seperti itu. Dengarkan dan bagaimana hasilnya. Apakah hasilnya sesuai? Maksudnya apa yang kita ucapkan apakah sesuai dengan yang didengarkan oleh teman kita. Misalkan kita mengucapkan mari kita belajar. Nah, nanti teman kita itu mendengarnya sesuai dengan yang kita katakan atau tidak. Kalau sesuai berarti benda ini merambat melalui benda gas dengan baik, seperti itu. Selanjutnya untuk penugasan yang ketiga, itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, alat yang dibutuhkan itu ada ember besar, kemudian air, kemudian batu, kemudian corong kecil. Kalau tidak ada corong kecil, kalian bisa menggunakan botol aqua yang dipotong menjadi 2 bagian. Nanti pada bagian tutupnya itu bisa kita buka. Itu kan nanti fungsinya sama seperti corong ya. Itu bisa. Nah, untuk langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Minta bantuan orang lain mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Ya. Bagaimana hasilnya? Apakah sesuai? Kira-kira terdengar tidak pada saat batu itu diketuk? Kalian mendengar dengan jelas atau tidak? Itu nanti bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, nanti coba untuk anak-anak membuatnya dalam bentuk video. Maksimal durasinya itu ada 2 menit. Minta bantuan Bapak Ibu atau kakak ya di rumah ya. Insya Allah bisa. Kemudian untuk pengumpulan tugas praktik percobaan ini bisa dikumpulkan di hari Selasa pekan depan ya. Jadi ini 1 minggu ya nanti.
Kemudian bagian yang ada pada video. Nah, nanti yang ada pada video itu yaitu pada saat mempraktikkan. Jadi pada saat mempraktikkan nanti di video, kemudian hasil percobaannya nanti bisa difoto aja ya. Jadi hasil percobaan itu nanti ditulis di buku, kemudian hasilnya difoto. Nanti untuk alat-alatnya juga difoto dulu ya. Untuk alat-alat percobaannya itu nanti bisa difoto terlebih dahulu. Nah, setelahnya baru kita praktik. Nah, praktik itu nanti di video. Kemudian untuk hasil percobaannya nanti ditulis di buku, kemudian hasilnya difoto juga. Nah, nanti antara foto, video itu digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah video. Biar nanti tidak terlalu besar, berarti setiap praktik nanti di video ya, selesai. Nanti praktik yang kedua di video lagi, nanti selesai. Nanti praktik yang ketiga di video lagi, nanti selesai. Jadi nanti tidak terlalu besar untuk memorinya. Nah, kalau anak-anak kesulitan dalam menggabungkannya, nanti bisa dikirim bertahap ya. Jadi untuk untuk bahan-bahannya itu difoto nanti kirim. Untuk praktek yang pertama videonya dikirim, praktek kedua videonya dikirim, praktek yang ketiga videonya dikirim, dan yang terakhir untuk hasil percobaan juga nanti difoto dan dikirim. Nanti insya Allah Pak Adi membantu dalam menggabungkan biar menjadi videonya. Ya, itu. Nah, ini adalah contoh tabel hasil percobaan ya. Nanti percobaan ke-1, media atau perambatan bunyinya menggunakan media apa. Terus yang dihasilkan kira-kira terdengar atau tidak terdengar. Seperti itu. Nah, mungkin itu anak-anak. Barangkali ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan sama Pak Adi. Untuk video nanti yang mengalami kesulitan Pak Adi bantu dalam menggabungkannya ya. Itu. Pak Adi ulangi lagi nanti untuk alat-alatnya atau bahan-bahannya itu difoto dulu. Difoto. Kemudian percobaan ke-1, 2, 3 itu nanti di video tersendiri-sendiri ya. Percobaan 1 video sendiri, 2 video sendiri, 3 video sendiri, dan yang keempat ini ya untuk hasil percobaan. Nah, ini tabelnya nanti ditulis di buku, hasilnya seperti apa, difoto. Nah, nanti dari foto dan video itu nanti digabungkan. Nah, kalau ada yang mengalami kesulitan nanti bisa Pak Adi bantu untuk menggabungkannya. Biar foto dan video itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Nanti videonya bisa kalian lihat lagi setelah Pak Adi gabungkan. Mungkin itu dulu anak-anak untuk praktik kita ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.